Shalom, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua ya. Nah, baik anak-anak, pada pagi hari ini Ibu harap kabar kalian semua masih tetap dalam keadaan sehat dan yang pastinya masih tetap semangat untuk belajar ya. Nah, baik, pada pagi hari ini pembelajaran kita masih tetap tematik tema 6, subtema 2, di mana muatan pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Nah, tema kita hari ini adalah melanjutkan tema yang minggu lalu, yaitu masih tentang puisi. Nah, kalian simak dan pahami penjelasan video berikut ini ya. Mulai dari pembelajaran 1, menjelaskan cara membuat puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Membuat puisi tentang cita-cita berarti kamu menceritakan angan-anganmu terhadap cita-cita tersebut, keunggulan cita-cita tersebut, hingga hal-hal yang kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Segala sesuatu tentang cita-cita yang kamu tulis dalam puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Gagasan utama untuk membuat puisi disebut tema. Menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Puisi adalah cerminan dari pengarang yang menulisnya. Saat menulis puisi, kamu sebaiknya tidak perlu memikirkan bagaimana agar puisimu dinilai indah oleh orang lain. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau pilihan kata. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, indah memiliki arti yang sama dengan elok. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata dalam membuat puisi. Pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Kedua, gunakan kata atau ungkapan yang bermakna pujian atau untuk sesuatu yang indah. Ketiga, gunakan kata-kata yang santun. 4. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, dan menghina. Kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, suka duka, canda tawa, dan sebagainya. 6. Gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Berikut langkah-langkah membuat puisi. Pertama, siapkan alat tulis untuk menulis puisi. Yang kedua, tentukan tema dan judul puisi. Tema merupakan gagasan utama puisi, sedangkan judul berupa kata atau susunan kata yang mewakili puisi. Ketiga, perhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Pilihan kata yang digunakan sebaiknya sesuai dengan tema puisi. Keempat, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Kelima, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar kamu dapat mengetahui jika ada kata-kata yang kurang sesuai dan dapat diperbaiki. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Makna puisi dapat diketahui dengan cara membaca puisi tersebut dengan seksama. Memaknai puisi dapat dilakukan dengan cara memahami setiap larik atau baris puisi, serta memaknai keseluruhan bait puisi. Setiap larik dan kata dalam puisi mempunyai makna. Rangkaian makna tersebut menyusun suatu cerita tentang hal yang dipikirkan oleh pengarang. Langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi. A. Tentukan tema puisi. Yang kedua, tentukan hal penting dalam puisimu. Kemudian, temukan kata yang dianggap sulit. Kemudian, carilah artinya di Kamus Bahasa Indonesia. Keempat, temukan makna setiap larik atau baris puisi. Kemudian, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Terakhir, rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Membuat puisi karya pribadi. Adakah di antara kalian bercita-cita menjadi pengarang?
Seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis. Salah satu jenis karya dari pengarang adalah puisi. Nah, sekarang bukalah bukumu halaman 111 dan buatlah puisi bertemakan cita-cita. Di sana ada kerjakan sesuai dengan poin nomor 1 sampai 5. Nah, di sini ketentuannya adalah puisi terdiri dari 4 bait. Dan dalam satu bait boleh terdiri lebih dari 3 baris. Membuat puisi pribadi berdasarkan gambar. Puisi dapat dibuat berdasarkan pengalaman, peristiwa, atau fenomena. Puisi dapat dibuat berdasarkan sesuatu yang diingat, dirasakan, dan dilihat. Gambar merupakan objek yang dapat dilihat. Gambar dapat menjadi inspirasi pengarang untuk membuat puisi. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar puisi. Silahkan kalian buatlah 2 bait puisi dari gambar tersebut beserta judulnya.